Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 10 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari hingga malam ini dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Amrel Siahaan. Kepada Saudara Amrel, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Renungan malam kita tanggal 10 Agustus tahun 2025 berjudul Pemimpin Menyerukan Komitmen. Ayat inti diambil dari Yosua 24 ayat 15. Demikian dikatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saya merasakan minat khusus dalam gerakan dan keputusan yang akan diambil pada konferensi ini di tahun 1901 Central Conference Session mengenai hal-hal yang seharusnya telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu dan khususnya 10 tahun yang lalu ketika kita berkumpul dalam konferensi dan roh serta kuasa Allah datang ke dalam pertemuan kita, bersaksi bahwa Allah siap bekerja bagi umat ini jika mereka mau bekerja. Terang yang diberikan kepada saya saat itu adalah bahwa umat ini harus berdiri lebih tinggi daripada umat lain manapun di muka bumi ini, bahwa mereka harus menjadi umat yang setia, umat yang akan dengan tepat mewakili kebenaran. Kuasa kebenaran yang menguduskan, yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, akan membedakan mereka dari dunia. Mereka harus berdiri dalam martabat moral, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan surga, sehingga Tuhan Allah Israel dapat memberi mereka tempat di bumi. Tahun demi tahun pengakuan yang sama diberikan, tetapi prinsip-prinsip yang meninggikan suatu umat tidak terjalin dalam pekerjaan tersebut. Allah memberi mereka terang yang jelas tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tetapi mereka meninggalkan terang itu, dan sungguh menakjubkan bagi saya bahwa kita berada dalam kemakmuran sebesar ini seperti yang kita alami saat ini. Itu karena belas kasihan Allah kita yang besar, bukan karena kebenaran kita, melainkan agar namanya tidak dicemarkan di dunia. Firman Allah harus menjadi penuntun kita. Sudahkah engkau memperhatikan firman? Kesaksian sama sekali bukan untuk menggantikan firman. Kesaksian harus membawamu kepada firman yang terabaikan itu, agar engkau dapat memakan firman Kristus,
agar engkau dapat memakannya, agar dengan iman yang hidup engkau dapat dibangun dari apa yang engkau makan. Jika engkau hidup dalam ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya, engkau sedang memakan daun dari pohon kehidupan yang akan menyembuhkan bangsa-bangsa. The General Conference Bulletin 3 April 1901. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini secara lengkap dituliskan di dalam The General Conference Bulletin tanggal 3 April tahun 1901. Judul besarnya adalah Pidato Nyonya Ellen G. White. Judul renungan malam ini adalah Pemimpin Menyerukan Komitmen. Komitmen kepada siapa? Tentunya komitmen kepada Tuhan dalam huruf besar, yang berarti Allah Bapa. Apa artinya komitmen kepada Tuhan? Komitmen kepada Tuhan berarti kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian total kepadanya, melibatkan seluruh hidup dan tindakan. Ini mencakup penyerahan diri, mengikuti ajarannya, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam segala aspek kehidupan. Dalam kitab Yosua pasal 23 dikisahkan bahwa setelah melalui banyak peperangan, bangsa Israel akhirnya mengalami masa tenang. Mereka telah menerima tanah perjanjian dan musuh-musuh di sekitar mereka tidak lagi menjadi ancaman. Setelah melihat segala kebaikan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir hingga menetap di tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka tetap diberi pilihan bebas untuk menentukan arah hidup mereka. Di masa seperti inilah, Yosua, pemimpin mereka, memberikan amanat terakhir kepada para pemimpin Israel, tua-tua, hakim-hakim, dan pengatur pasukan menjelang kematiannya. Yosua mengingatkan mereka akan kesetiaan Tuhan yang sudah menggenapi semua janjinya. Oleh sebab itu, kepada mereka Yosua menyerukan dan memanggil mereka agar setia sepenuhnya pada hukum Tuhan. Bahaya besar jika mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan menyembah Allah lain. Mengapa Yosua menyerukan komitmen ini kepada para pemimpin Israel? Sebab di dalam Patriarchs and Prophets halaman 524 paragraf 2 berkata, Yosua berusaha membimbing para pendengarnya untuk mempertimbangkan perkataan mereka dengan seksama dan menahan diri dari sumpah yang tidak akan siap mereka penuhi. Dengan sungguh-sungguh mereka mengulangi pernyataan, tidak, tetapi kami akan melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menyetujui kesaksian yang menentang diri mereka sendiri bahwa mereka telah memilih Yehova. Mereka sekali lagi menegaskan kembali janji kesetiaan mereka. Tuhan Allah kita akan kami layani dan suaranya akan kami taati. Bangsa Israel cepat sekali menyatakan ya, berjanji dan bersumpah untuk setia kepada Tuhan dan melayaninya. Namun mereka sering melanggar dan tidak memenuhinya. Kemudian dalam Yosua 24 ayat 26 sampai 28 menceritakan, pada hari itu Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan menetapkan bagi mereka ketetapan serta peraturan di Sikem. Setelah menuliskan catatan tentang perjanjian hikmat ini, ia meletakkannya bersama kitab Taurat di samping tabut. Ia pun mendirikan sebuah tugu peringatan. Katanya, lihatlah batu ini akan menjadi saksi bagi kita, karena ia telah mendengar segala firman Tuhan yang telah diucapkannya kepada kita. Itulah sebabnya batu ini akan menjadi saksi bagimu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Lalu Yosua membiarkan bangsa itu pergi, masing-masing ke tanah milik pusakanya. Apa hubungan kisah Yosua ini dengan tulisan Nyonya White di dalam renungan malam ini? Dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 231, paragraf 4, berkata,
Tahun demi tahun, pengakuan yang sama diberikan, tetapi prinsip-prinsip yang meninggikan suatu umat tidak terjalin dalam pekerjaan tersebut. Allah memberi mereka terang yang jelas tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tetapi mereka meninggalkan terang itu, dan sungguh menakjubkan bagi saya bahwa kita berada dalam kemakmuran sebesar ini seperti yang kita alami saat ini. Itu karena belas kasihan Allah kita yang besar, bukan karena kebenaran kita, melainkan agar namanya tidak dicemarkan di dunia. Nyonya White di dalam renungan malam ini berkata bahwa umat gereja Masih Advent hari ke-7 meninggalkan terang dan tidak memancarkan terang itu. Seharusnya telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu, dan khususnya 10 tahun yang lalu, ketika berkumpul dalam konferensi yang sama. Dan roh serta kuasa Allah datang ke dalam pertemuan itu. Allah siap bekerja bagi umat ini jika mereka mau bekerja. Kenyataannya, pekerjaan Tuhan terbengkalai karena para pemimpin tidak mau bekerja. Mengapa? Karena mereka tidak memperhatikan dan memakan firman Kristus dan tidak setia dalam pekerjaan mereka, baik secara pribadi, lembaga, dan institusi. Sebab jika umat hidup dalam ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya, mereka akan membagikan terang kepada orang lain dan melaksanakan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Nyonya White di dalam The General Conference Bulletin tanggal 3 April 1901, paragraf 16 berkata, "Karena Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Anda mungkin ditinggikan ke surga dalam hal jabatan, tetapi jabatan tidak membentuk seseorang. Apakah Anda menaati perintah-perintah Allah? Apakah Anda satu dengan Allah? Apakah Anda dikuduskan oleh Roh Allah? Mereka yang mengisi posisi di konferensi harus memiliki kebenaran Kristus. Ini memberi seseorang kuasa dalam pekerjaannya. Nyonya White menegur, mengingatkan dan mengarahkan para pemimpin dan peserta konferensi kepada kesetiaan, reformasi dan kekudusan pribadi, serta kelembagaan dan institusional. Secara khusus, mereka yang terlibat dalam pekerjaan gereja dan lembaga-lembaga agar menaati perintah-perintah Allah dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Lebih lanjut, Nyonya White menekankan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pekerjaan Tuhan di lembaga-lembaga harus mencerminkan prinsip sorga. Malaikat Allah mengawasi setiap rumah, kantor, dan lembaga. Semua perkataan dan tindakan dicatat dan akan dihukum ataupun dibenarkan. Kemudian, panggilan diberikan untuk pertobatan dan reorganisasi. Mereka yang belum dilahirkan kembali dan belum disucikan, serta menghalangi pekerjaan Allah harus bertobat. Allah akan memimpin jika umat tertib dan komite-komite bekerja dalam kuasa Roh Yesus. Dalam buletin yang sama, paragraf 24 dituliskan, prinsip-prinsip sorga harus dijalankan dalam setiap keluarga, dalam disiplin setiap gereja, dalam setiap lembaga, di setiap institusi, di setiap sekolah, dan dalam segala hal yang harus dikelola. Anda tidak berhak mengelola kecuali Anda mengelola dalam tata tertib Allah. Apakah Anda berada di bawah kendali Allah? Apakah Anda melihat tanggung jawab Anda kepadanya? Jika Anda menyadari tanggung jawab ini, Anda akan menyadari bahwa Anda harus mencetak dan membentuk pikiran menurut keserupaan ilahi. Dan kemudian mereka yang berada di berbagai lembaga di sini, yang sedang dilatih dan dididik untuk menjadi pekerja, akan bekerja bagi Allah untuk menegakkan standar kebenaran. Nyonya White menyerukan seluruh peserta konferensi agar menyadari tanggung jawab mereka, yaitu membentuk pikiran menurut keserupaan dengan ilahi, melatih menjadi pekerja bagi Allah, dan menegakkan standar kebenaran. Dalam akhir pidatonya, Nyonya White menutup dengan permohonan kepada Bapa, sebagaimana di dalam buletin yang sama, paragraf 43 berkata, "Bapa, tolonglah kami untuk mengendalikan lidah kami,
suara adalah bakat yang berharga dan harus digunakan untuk suatu tujuan. Tolonglah kami untuk tunduk kepada Yesus Kristus dan untuk memiliki kuasanya di sini dan saat ini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini, Joshua dan Nyonya Ellen G. White menekankan pentingnya komitmen pribadi dan kolektif, ketaatan penuh kepada firman Allah, kesiapan untuk perubahan dan reformasi, serta tanggung jawab umat pilihan untuk menjadi teladan kebenaran kepada dunia ini. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Sebagaimana Yosua pada zaman dahulu sebelum akhir hidupnya, menyerukan kepada para pemimpin dan umat agar tetap setia kepada satu-satunya Allah yang benar. Demikian juga kami di zaman akhir ini. Allah telah mengutus seorang juru kabar, yaitu Nyonya Ellen G. White, untuk menyerukan hal yang sama. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami memegang teguh komitmen kami, setia menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan memancarkan terang yang ada pada kami kepada orang lain, sehingga banyak orang yang datang kepadamu dan bertobat. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.